Kami ini keturunan keluarga abang yang kandung nih mempunyai sebuah pulau. Namanya Punya pulau? Pulau Terkulai. Pak Jokowi yang presiden tak punya pulau. Ini rakyat jelata punya pulau. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Hai, selamat datang di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Bersama saya Yohanes Nugraha. Kali ini kita akan mengulik-ulik sebuah percakapan yang di luar batasnya. Bersama narasumber pilihan kita tentunya. Di sini kita akan berbicara tentang jepret menjepret, yakni fotografi. Tema kita yang akan kita angkat pada kali ini adalah hakikat fotografer membidik gambar agar lebih berkarakter. Langsung kita sambut bintang tamu kita. Di sini ada Bang Bung atau Om ya. Abang Daeng Afirman Apriansyah. Selamat datang, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Johan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Agak terbelit karena biasa manggil Bang Ian, Bang. Santai juga. Santai, baik. Biasa. Nah, teman-teman, kita akan mengulik untuk percakapan di awal ini, siapakah beliau? Sebelum nantinya kita akan berbicara dengan sang tukang foto, kayaknya lebih nyaman ya, Bang Ian. Tadi di nama, di sebelum segmen ini kita juga sudah berbicara bahwa nama abang itu sebetulnya ada Daeng Firman Apriansyah. Sempat juga membicarakan sumber kata Daeng dan sempat hilang, tidak dipakai lagi. Nah, bisa diulang lagi Bang, dari mana muasal nama Daeng dan kenapa tidak dipakai lagi, Bang? Oke. Jadi Yohan mau tahu lah ya. Iya. Banyak juga kawan-kawan abang tuh yang mau tahu gitu kan. Dulu masa kecil sekolah tak pakai Daeng kan. Tapi sekarang apa pakai Daeng kan. Ada juga yang menyaksikan itu. Betul tak dia ni Daeng gitu kan? Karena dulu tak pernah pakai Daeng. Betul. Jadi sejarahnya saya nih memang datuk tuh ke atas tuh Daeng. Oke. Jadi turun ke arwah bapak tak pakai Daeng. Terus ke anak-anak laki-lakinya semua tak pakai Daeng. Jadi saya baru tahu tuh sejak tahun 2005. Jadi flashback ke belakang, saya itu kan besar itu di rumah saudara angkat, saudara almarhum mak sama ayah kan. Ayah sama mak nih sebenarnya kawin saudara. Jadi orang tua kandung tuh susah, ayah sama mak nih kan keluarga nelayan. Jadi dia tak mau anak bungsu dia, saya anak ke-10. Anak ke-10. Jadi dia tak mau saya susah. Orang dulu lah bilang kan, sejuk-sejuk buat. Gitu kan? Belum ada futsal zaman dulu. Belum ada. Rumah kat laut kan sejuk kan. Jadi diantarlah abang ni ke rumah saudara angkat. Jadi di situ sama arwah mak angkat tu pun tidak bagi tahu siapa saya. Jadi dia tidak tahu, dia tutup karena dia menurut cerita dia ni terlalu sayang sama saya, sama abang ni. Dia takut abang balik ke rumah orang tua kandung. Jadi dia menutup siapa abang sejarahnya kan. Jadi dia tak pakaikan nama Daeng itu di akte kelahiran tu. Oh, di akte pun tidak pakai. Tak pakai. Jadi sejak abang tahu, abang tanyalah almarhum mak kandung sempat jumpa kan. Jadi almarhum mak tu cakap, kau tu Daeng, dia bilang gitu kan. Tapi abang-abang kandung kau semua tak pakai, bapak pun tak pakai. Karena abang tanya, kenapa gitu mak? Abang tak jumpa arwah bapak meninggal, abang lahir kan. Jadi mak cakap lah, pesan dari nenek moyang dulu, toknya tok lagi gadah tas buyut lah.
Jadi dia cakap kita merantau dari Bugis datang ke Riau ni, kita tinggalkan semua yang berbau-berbau bangsawan tu. Okey. Jadi makanya dia terakhir sampai ke Tok, bapaknya ayah abang. Okey. Dia dying. Jadi bapak abang sampai anaknya, abang adik-beradik kandung tu tak dapat dying. Jadi abang terfikir, sejak waktu dulu 6 tahun lalu abang umur 40 tahun, abang terfikir kalau aku tak pakai ni hilang jejak sebenarnya ni kan. Hilang jejak, bukannya nak riak, bukannya nak kata orang sok-sokan, bukan pula Yohan. Tapi abang hanya sekedar nak melestarikan keturunan abang ni siapa gitu. Biar tak lupa sejarah. Biar tak lupa sejarah. Ya. Maka waktu 6 tahun lalu usia 40 tahun tu baru abang memberanikan diri memakai daeng itu. Okey. Bicara masalah gelar bangsawan itu tadi. Seberapa bangsawan keturunan abang di zaman dulu? Maksudnya apakah ada peran di dalam keberadaban dunia Melayu untuk di Riau ini? Jadi begini, dulu abang ada satu terfikir gitu. Kami ni keturunan keluarga abang yang kandung ni mempunyai sebuah pulau. Namanya Punya pulau? Pulau Terkulai. Pak Jokowi yang presiden tak punya pulau. Ini rakyat jelata punya pulau. Jadi kami punya Pulau Terkulai itu, dan sekarang memang bukan milik kami lagi. Okey. Tetapi bukti itu ada. Bukti otentik. Ada, karena gini, ada sebagian orang waktu itu di dalam media sosial dia bertanya-tanya kepemilikan pulau tersebut tuh. Jadi abang masuklah komen kan, abang bilang alhamdulillah bapak menanyakan hal ini, dan bapak salah seorang yang saksi telah melihat di atas geran Belanda itu tertulis nama Daeng Hamzah. Geran itu maksudnya surat Belanda. Surat tanah keluaran zaman Belanda. Bertuliskan nama Daeng Hamzah. Daeng Hamzah itu tok abang, tok kandung. Bapaknya ayah. Okey. Jadi cerita mak memang. Jadi tok abang tu ada 4 beradik. Terkulai itu jatuh ke mereka untuk 4 beradik ini. Daeng Hamzah, Daeng Usman, Daeng Ali dan Zaura. Kita nampaknya salah tema ni pemirsa. Tapi menarik. Satu pulau bang ya? Iya, satu pulau. Allah Allah. Dan seiring berjalan waktu mungkin masuk ke zaman moden ni kan. Jadi mungkin keluarga-keluarga yang susah mungkin kan jual lah pulau tu. Jadi kepemilikan tu bukan kami lagi. Tapi kenangan sejarah. Tapi kenangan sejarah masih ada. Cuman itulah yang abang pikir secara logika. Di Riau ini tanah kepemilikan tanah itu kan punya sultan. Ya betul. Jadi kenapa keluarga kami ada pulau gitu itu kan menjadi tanda tanya besar. Betul. Sedekat apa dengan sultan? Saya korek-korek lah, abang korek-korek. Dari mana? Ada satu masih saudara juga yang tahu tentang sejarah. Nama beliau boleh masuk juga? Boleh. Si abang panggil dia Nanang. Nama dia Nuri Cik Side kan. Nanang nama bapak saya. Nanang Nuri Cik Side tu dia salah satu saksi juga. Okey. Dialah yang mengatakan bahwa abang ni keturunan nahkoda pasir. Dia bilang abang keturunan nahkoda pasir. Nahkoda pasir tu salah satu nahkoda kapal Bulang Linggi Di zaman Kesultanan. Kapal perangnya Raja Haji Fisabilillah. Bentar, saya perlu penekanan. Nahkoda tu kapten kapal lah. Boleh dikatakan begitulah. Pasal gini, keluarga abang ni sikit pun tak ada mau ambil tahu tentang sejarah kita orangnya. Okey. Jadi hanya abang je yang memang abang berminat. Sebelum abang terjun ke dunia seni ni segala macam, abang memang berminat dengan dunia sejarah Melayu dan budaya Melayu kan. Makin tahu abang siapa diri abang ni, jadi makin mau tahu abang itu kan.
Berarti memang tak sia-sia sampai 10 beradik kan? Sempat sampai 9 aja mak buat. Tak jadi habis semua kan hilang kan. Iya. Itu dia. Jadi apa nih, si Nanang tuh saksi. Dia saksinya karena abangnya bapak abang almarhum juga. Bapak abang punya abang. Nama dia Muhammad Taib. Orang panggilnya ayah, tinggal di Tanjung Gat. Nanang ni pernah bertanya sama dia, makam yang Kampung Pasir tu makam siapa? Gitu kan. Kan di situ ada juga Dayang Kemboja. Iya, iya. Jadi almarhum ayah tu, abangnya ayah abang ni, cakap itu nenek moyang aku, kata dia. Okey. Itu nenek moyang aku. Dialah, orang banyak tak tahu. Memang keluarga kami semua entahlah, dia pun tak tahu juga kenapa ini dirahsiakan gitu kan. Wallahu a'lam lah bisawab. Sampailah adik-beradik abang tu pada tak tahu gitu. Tapi hubung kait logika abang tu begitu. Kenapa kita punya pulau sah gitu kan? Iya, bukti lengkap. Padahal tak boleh zaman itu gitu kan, punya sultan gitu. Tapi kita dianugerahkan gitu. Zaman sekarang pun tak boleh, banyak juga pejabat punya pulau bang. Itulah dia, itu tak tahulah kan. Tapi macam itu gitu. Hubung kaitnya ada gitu. Abang hairan gitu. Mungkin juga abang masih tahap mungkin lah, karena abang tanya dengan adik-beradik mak, adik-beradik bapak, semua tak tahu kisah ini. Cuman Nanang itulah yang tahu, menjadi mungkin sekarang salah satu saksi untuk keluarga abang lah siapa yang. Berarti 3 fakta yang saya dapat. Yang pertama, sejarah hilang dan muncul kembali nama Daeng itu. Yang kedua, kepemilikan satu pulau Tekulai. Yang nak tahu pulau Tekulai, searching dekat Google Maps, apa pulau tu. Yang ketiga, termasuk salah satu membawa genetik DNA daripada Nahoda Pasir yang membawa, salah satu yang membawa kapal Bulang Linggi. Betul lah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu kesaksian dari Nanang yang sudah berinteraksi dengan pakcik abang lah, ayah tu pakcik abang. Nah, menarik nih bang. Eloknya kalaulah ada pepatah tu kan, air cucuran atap jatuhnya tak kemana tu, ke pelimbahan juga. Ketika ada keturunan menjadi nahoda, sejatuh-jatuhnya abang jadilah pelaut meskipun tidak punya kapal. Tapi kenapa sekarang ini keturunan nahoda bergelar bangsawan yang abang pula menahodai alat kecil menjadi fotografer? Ini apa yang memicu menjadi seorang fotografer? Yang memicunya tu sebenarnya dulu zaman benda ni masih pakai filem lah kan, analog. Analog. Ntar dulunya tu tahun berapa kan? Waktu tu masih sekolah lah. Waktu masih sekolah lah, sekitar 90-an awal lah kan. 90-an awal dalam itu kita suka. Waktu tu masih SMA. Sukalah ambil gambar tu kan. Cuma zaman tu tak berani nak main-main artistik segala macam. Mahal beli filem, cuci dah berapa kan? Satu roll cuma berapa? 36. Bonus 2. Itu belum terbakar lagi. Zaman tu memang masih murah. Filem sebiji taruhlah 8,000 9,000 buat zaman itu kan. Tapi kita jajan je berapa zaman tu? Jajan cuma berapa ratus perak je kan? Sekolah tak berani. Akhirnya memang kamera analog yang dipunyai dulu tu sekedar untuk dokumentasi yang penting-penting. Untuk misalnya jalan-jalan sama kawan-kawan sekolah, gitu-gitu aja lah. Artinya mengawali karir sebagai fotografer ini karena suka? Karena memang suka. Jadi memang dia minat betul datang tu sejak masuk zaman digital. Tapi digital ni, kamera digital ni sejak 96 tu dah ada. Cuman zaman tu mahal sekali, harganya ratusan juta kan. Tak terbeli lah. Sangat tak terbeli, jauh sekali. Jauh gong dari gendang. Itu sayup. Tak nyambung. Jadi mulai punya itu 2000-an awal kamera digital. Berangkat dari suka hingga menekuni, apa alasan abang? Fotografi ni menurut abang hobi yang menyenangkan. Dia hobi, awalnya hobi ya kan. Kalau cerita dia akan jadi profesional,
itu lain cerita. Oke. Dia menghasilkan duit kan. Aha. Tapi awal dia hobi ini amatir. Jadi hobi dia kuat gitu. Abang ini hobi kuat dengan fotografi. Abang suka dengan artistik. Abang dulu waktu sekolah suka melukis. Oh, tukang gambar Suka juga. gambar. Dulu zaman sekolah tuh orang kan punya poster-poster metal lah. Oh, kan, iya, ya. iya. Abang boleh buat sendiri tau. Jadi dari cover kaset tuh, dulu kaset pita. Ada covernya. Nah, ada covernya. Itu abang buat sendiri, abang buat di Diterjemahkan jadi poster, ya? Kertas A3 tuh besar tuh. Abang buat posternya sendiri, tampal kan. Dulu masuk ke itu. Oke. Mungkin lah dari situ suka gambar gitu kan. Kejap. Seperti apa kelanjutan perjalanan seorang fotografer yang ternyata keturunan dari seorang bangsawan besar di tanah Melayu ini? Saksikan terus Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat. Bergerak-gerak